teknik informatika. Komputer lah, komputer. Masih masuk. Lu ngoperasi komputer masih masuk. Tapi ya masih make sense. Iya, cuman kan larinya ke arah programmer kan. Iya, itu aja. Cuman gua nggak mau ke dalam itu. Kenapa? Kan sayang lu udah belajar. Algoritma, fuck algoritma lah. Gua suka. Tapi kan kepake kalau lu mau bikin VSD, lu mau bikin efek. Enggak ada niat lu bikin plugin gitu. Enggak ada niat. Udah pusing dulu aja. Masih mending gua bisa bagaimana caranya gua membuat suatu lagu atau membuat lagu klien gua terdengar supaya enak. Itu aja udah pusingnya. Oke, geng LSM, hari ini gue kedatangan pemilik studio rekaman yang bernama Good Luck, betul? Good Luck. Kita kenalan dulu ya, di samping gue ini ada siapa nih, kalau gue tahu? Saya Yudhistira Kusuma. Yudhistira Kusuma. Jadi, gue dapet rekomendasi nih dari kawan gue tentang studio lo. Tiba-tiba tengah malam dia ngirimin link Spotify sama YouTube. Ya kan? Pakai nih lagu gua kalau misalkan lu lagi bikin film apa gitu buat ya scoring gitu kan. Gua dengerin lagunya enak. Dia musiknya agak keras gitu kan, hard rock gitu kan. Gua tanya, lu rekaman di mana? Studio Good Luck. Boleh dong gua main ke tempatnya. Gua dikirim nomor lu. Gua kirim, gua lihat dong studionya. Oh, ternyata dekat, gak jauh dari sini. Dan ternyata udah banyak nih. Gua ingin diskusi seputar dunia lu nih. Kenapa lu memilih dunia lu untuk masuk ke dunia musik? Perjalanannya panjang sebenarnya. Nah, ini menarik nih. Kayaknya gue back story dulu ya. Iya dong, nggak apa-apa. Gue ngeband dari umur 6 SD, kelas 6 SD. Anjir, kelas 6 SD udah ngeband? Gue udah ngeband. Gue belajar main drum. Oh, main drum dulu nih? Main drum dulu. Oke. Main drum dulu. Dari situ sebenarnya di keluarga gue itu nggak ada yang basic musisi, seni pun nggak ada. Oh, beda nih ya? Nggak ada. Gue nggak tahu dari siapa. Oke, menarik nih. Dari situ gue tertarik ngeband. Suatu saat gue dibeliin tip sama bokap. Dari situ gue langsung kumpulin, gue beli kaset. Gitu kan. Oh iya. Lo masih kaset ini ya? Kotak gitu ya? Kaset tip. Iya, kaset tip. Pita. Ya. Dari situ gue kayak ngoleksi lagu-lagu slang. Dikasih sama saudara. Album-album kayak Bon Jovi, kayak band-band rock di zaman itulah. Di tahun 90-an. Nah, dari situ gue penasaran sama ada fitur record. Oke. Di tape itu kan. Di tape itu ada fitur. Ini untuk apa? Cari tahu lah ya. Untuk merekam. Akhirnya banyak korban kaset itu. Korban kaset? Oke. Korban kaset. Kaset itu sebenarnya emang dia tidak ditujukan untuk dihapus dan direkam ulang. Iya, kan? Betul ya. Sebenarnya emang dilanggar. Tapi di zaman itu kan lagi ngetren radio. Ya, radio. Zaman itu radio banyak di tempat-tempat gue itu saat itu terkenal Radio Top. Oke. Radio Top. Gue pengen suatu saat gue pengen dengerin lagunya, gue lupa, ada band slang yang saat itu baru rilis, tapi gue belum bisa beli kaset. Beli kaset belum bisa. Wajar dong, anak kelas 6 SD, geng. Enggak, di situ udah SMP. Oh, masuk SMP. Udah SMP kelas 1-an lah. Di situ gue tertarik sama namanya kaset gitu kan. Banyak banget koleksi kaset gue. Nah, ketika gue mau beli tip itu, maksudnya kaset itu, namanya anak sekolah kan. Iya dong. Dulu itu ya cukup mahal kan. Jadi salah satunya gue korbanin, kalau nggak salah kasetnya slang album apa ya? Gue lupa, album 99 plus.
Lagu apa yang lu denger? Enggak di. Kalau lihat covernya dulu. Bukan, gue punya kaset itu. Iya, punya kaset. Dikasih dari saudara. Nah, ketika lagi apa namanya ada band yang sedang naik daun. Ada band. Oh iya. Bukan ada band. Ada band yang favorit gua misalkan atau katakanlah Peter Pan lah. Oh, lagi misalkan naik. lagi naik misalkan lagi naik. Gue pengen punya lagu itu. Caranya gue harus telepon dulu tuh orang radio. Request gitu. Oh iya, ngalamin gue zaman itu. Nah, ketika mau diputer, gue korbanin kaset itu yang bakal gue rekam nantinya. Oh, melalui kaset sih. Itu. Iya, paham. Korbannya si kaset Slang. Di album Slang itu, di kaset itu gue hapus semua. Oh gitu. Boleh amat. Iya, dan di situ mulai belajar ngulik-ngulik kayak gitu-gitu. Jadi ya kalau dulu mah ngulik puter. Iya gitu betul, kan. Betul. Ya karena dulu saking nggak bisa beli kasetnya, jadi ya biar gue dapat lagunya mah, gue telepon dulu tuh orang radio. Ih, menarik banget. Jadi biar dapat biar kita bisa ngulik lagunya di situ. Iya. Nah dari situ gue ketertarikan terus ngejam. Itu masih main drummer? Masih main SMP itu masih drum? Masih drum. Tiba-tiba gue kepikiran, kok kenapa kita nggak punya rekaman sendiri ya? Wih, ya kan? Kelas berapa? Kelas 2, kelas 3? Masih kelas 1. Wih, boleh kelas 1 udah mikir kayak gitu. Gue masih udah gini. Soalnya gue merekam, gue play, gue suka ngoceh-ngoceh sendiri, gue ngerekam suara sendiri depan tip itu. Kayak di situ kayak gue kenapa ya? Seneng aja gitu, nggak tahu kenapa. Happy. Nah, udah kayak gitu bawalah kalau gue lagi latihan, gue bawa tipnya tuh ke studio. Gue korbanin kaset lain juga untuk rekaman. Buat direkam. Dan tahu sendiri lah rekaman. Hancur kan? Hancur kan? Ya pasti hancur. Beda sama teknologi sekarang kan. Oh beda. Sekarang kan masuk studio aja udah enak audionya. Iya udah beda lah. Dulu ya kayak zaman HP Nokia yang di rekam dalam masuk studio suaranya berantakan ya kayak gitu. Tapi lu happy. Tapi lu happy kan? Gue happy. Dari situ kayak kok suaranya kayak gini ya. Gue masih dari situ penasaran. Iya, pasti penasaran. Dari situ ada namanya studio Pandawa. Di mana tuh? Di Jalan Pandawa juga. Di daerah. By the way, lu orang mana aslinya? Gue asli lahir di Bandung sih. Oh, lahir Bandung. Bokap Rangkas. Oh, Rangkas. Kecil di sini. Oh, kecil dari sini. Dari sekolah lu di sini lah ya? Dari sini. Oke. Dari situ gue penasaran. Apa namanya? Rekam studio plus rekam harganya 35.000. Oh. Bawa kaset sendiri. Nah, bawa kaset kosong katanya. Iya. Dari situ penasaran. Emang beli kaset kosong di mana, Om? Kok beli aja tuh di Makassar. Oke. Tahu Makassar? Enggak. Depan Roda dulu. Oh iya. Depan Roda atau depan Dunkin. Oh iya. Sekarang Dunkin. Ya di sebelah kanan itu ada Makassar tempat jualan kaset-kaset. Dulu kaset harga 60 menit itu harga 25.000. Oh gitu ya dulu ya? 90 menit 30.000. Paling panjang itu 90 menit kalau nggak salah. Gue beli lah yang 60 menit. Ya udah tuh. 60 menit bolak-balik ya? Iya. 30. Ya udah gue di situ rekam. Gak ada yang nyanyi dong. Karena gue main drum. Temen gue ini ya udah tuh. Bawain lagu Nirvana. Weh, Nirvana boleh. Grunge dong genrenya. Grunge. SMP. Grunge. Eranya pada saat itu. Eranya. Dan beatnya mudah lah. Dan dari situ pindah lagi. Itu masih teman-teman rumah ya. Ngeband sama teman-teman rumah. Terus punya band lagi di SMP itu. Di SMP gue punya temen band. Dari situ gue baru main Blink.
Oh ya, Bawain apa lu Blink? Gua semua album gua mainin. Nah, di situ gua belajar main gitar. Oh, baru belajar main gitar di situ? Belajar main, maksudnya tuh belajar main gitar masih berantakan dengan berantakannya gua, dan nyoba-nyoba. Enjoy aja ya? Enjoy aja. Ya. Enjoy aja. Diajarin kunci-kunci Blink 182 yang All the Small Thing yang paling gampang. Yang paling gampang ya. Di situ tertarik belajar. Akhirnya alhamdulillah kuasai, maksudnya ya apa namanya? Ya, lancar. Bisa belajar lah maksudnya. Iya, lancar-lancar dikit dan udah happy pastinya lah. Iya. Dan semua studio yang bisa rekaman itu analog loh, bukan kasarnya analog ya, bukan tapi bukan multi track. Iya, kalau salah. Tapi bukan multi track. Ya, salah sedikit. Salah sedikit kan. Maksudnya untuk have fun, bukan untuk produksi ya, jadi untuk rehearsal aja. Iya, betul. Semua studio yang bisa rekaman saya datengin. Oke. Karena kecintaan gue sama rekaman. Kecintaan lo sama rekaman, penasaran lo tinggi, makanya sampai satu-satu. Ya, satu-satu. Oke. Dulu ada studio yang dekat istana, dulu ada atasnya Pas FM, bawahnya studio. Oh iya. Depannya Pas FM, depannya lagi Istana Musik Studio, ada situ. Dulu. Bisa merekam juga. Ada deket Pasar Kelapa, Pagebangan. Ras Studio. Oh. Dia bisa merekam juga. Gua datengin. Jadi setiap keliling lo ya. Keliling. Seru. Bisa ngerekam nggak kalau di sini? Mas, bisa ngerekam nggak di sini? Bisa. Ya udah. Gue jabanin lah. Berapapun harganya. Nah, nabung. Iya, nabung. Yang penting lu bisa rekaman. Iya. Dan terakhir itu gue rekaman di Istana Musik itu tuh. Depannya Pas FM. Genre apa lu rekaman? Wah, itu udah zamannya festivalan itu kayak. Udah jago dong, gila festivalan udah jago lu. Lumayan lah. 2000 tahun berapa ya? Kalau nggak salah SMP 2003. Udah double pedal belum lu festivalan masuk? Udah dong. Oh, udah jago. Lu jago SMP double pedal udah oke lah. Tapi gua udah main gitar, udah nggak main drum lagi. Oh, udah nggak main drum, main gitar. Lagi. Dari situ gua tinggalin main drum. Oh, lu ninggalin. Main gitar sekarang sampai sekarang. Keren. Alhamdulillah. Dan dari situ terakhir gue ngerekam dan kasetnya masih ada sampai sekarang. Itu bro masterpiece-nya geng SM. Itu dan masih ada. Gua rekaman musik metal baru single pertama ya, udah nyiapin 3 materi, gua 2 3 belum kerekam. Gue cari lagi filenya hilang. Susah gue nyari lagi itu. Justru sedih gue. Iya. Banyak momen kali ya. Iya bro. Itu juga alhamdulillah gue kaset-kaset gue ada banyak berapa ya gitu ya. Sebagian hilang, sebagian ada di temen gue dan. Tapi ada kan di temen? Ada di temen. Makanya di temen-temen gue. Gue masih ada di kasetnya. Katanya. Ini yang direkaman di mana gue? Yang depan Istana Musik katanya. Oh di situ. Coba gue minta. Ya Allah. Flashback lo ya. Flashback itu. Yang masih berantakan itu. Tapi gue senang gitu. Iya, prosesnya itu kan. Dan akhirnya tahun 2007 gue ketemu sama temen gue di zaman kuliah. Dia ngasih denger band popang Closehead. Bandung. Yes. Ya kan? Dari situ Closehead. Enak banget nih rekamannya. Bersih ya? Maksudnya bersih enggak? Keren menurut gua. Oke. Kasar-kasarnya itu jadi otentik kasarnya gitu. Oh, karakternya kasar-kasarnya itu jadi otentik bagi menurut gua. Ya. Nah, gua penasaran. Ini dia rekaman di mana? Ini rekaman sendiri loh katanya. Oh iya? Wow. Segitunya. Pakai apa? Gua penasaran. Excited lo ya. Excited. Yeah. Dari situ gua dikasih tahu namanya Amplitude. Oke, Amplitude. Dikasih tahu namanya Amplitude. Lewat langsung dia pakai komputer. Ya. Jadi jack gitar 1/4 ke 3/4. Iya, di convert gitu. Iya, di convert kan. Ada latensi. Kok kayak gini? Ya, lu enggak tahu sih gimana mikir dulu latensi ini. Apa ini? Kok kayak gini suaranya katanya. Telat katanya. Diakalin lah pakai ASIO.
Oh iya, ASIO for all. ASIO for all. Yeah. Ya kalian pakai ASIO lumayan. Mendingan. Ada latensi pun, ada latensi sebenarnya, cuman ya mendingan lah. Iya. Mendingan. Dan tapi di situ, oh gini ya, ini mah nggak perlu beli efek ya. Wah kan, iya, udah kan, lebih, gitu. Lebih pede, lebih seneng. Nah dikenalin lagi juga pertama kali itu Nuendo. Wah, Nuendo. Pertama kali itu, pertama kali dia dikenalin Nuendo. Itu Nuendo pertama lu kenalin Nuendo tuh zaman lu udah SMA? Apa kuliah? Kuliah. Lu udah masuk kuliah dong? Kuliah. Oke, Kuliah. 2007 kuliah. 2007. Di situ udah mulai tuh penasaran. Wah gini, bisa merekam ya? Wih keren. Apa namanya? Dari situ belajar sama temen gue. Namanya sampai sekarang kalau nggak ada dia, gue nggak bisa punya studio. Ini berjasa nih. Siapa nama orang ya? Namanya Risang. Sekarang jadi guru violin atau guru musik di Bogor kalau nggak salah. Gue namanya sekolahannya lupa. Ketemu di mana sama dia? Teman kecil. Di Cilegon. Di Cilegon di BBS. Sekarang di Bogor. Gue BBS 2, dia BBS 3. Oh, teman komplek nih. Teman komplek lah. Sekarang orangnya di mana? Di Bogor. Nyampein apa lo sama dia? Gue sering sih ngucapin kayak gini sebenarnya sama dia. Gak apa-apa. Gue sering ngucapin. Thank you lah. Thank you men. Thank you lah. Jasa bro. Kalau nggak ada support guru terbaik gue juga sih. Yang ngajarin orkestra dan lain sebagainya. Bukan, ngajarin gitar. Oh, awal dia juga gitaris. Oh, gitaris. Nah, jadi gue sering gitar sama dia. Ya, berjasa banget lah ya. Thank you bro katanya. Thank you man. Oke, lanjut. Nah, dari situ udah mulai itulah apa namanya? Penasaran gue. Coba sih apa namanya? Gue ngerekam band gue sendiri. Coba kita ngerekam band gue sendiri. Kan bingung. Cari putar otak gimana cara ngerekam ya. Biasanya di sound engineer dari orang lain. Perdana berarti kuliah itu lu ngerekam sendiri ya. Iya, udah pakai Nuendo. Iya, lu nyari sendiri cara ngerekam gimana? Nyari sendiri. Sampai gue itu kita software dari teman gue itu. Iya. Udah begitu. Coba kita bikin dari situ gue masih belum tahu namanya VSTI. Oh iya. VSTI. Jadi gue wajar. Jadi cuma hanya gue ngerekam gate-nya aja musik. Yang penting bikin demo lah. Yang buat gitar, udah ini. Kalau apa namanya? Pengen take drum ya ke studio lah. Iya kan belum ada semuanya. Belum ada, tapi gue ngasih data. Iya. Nah dari situ pun gue udah seneng. Ya pasti happy lo udah punya materi lo. Seneng banget. Dari situ mulai seneng. Terus tiba lagi gue penasaran dengan kenapa latensi ini gitu ya. Dari situ gue belajar lagi cari tahu kenapa sih ke teman-teman. Ternyata yang menggandrungi itu bukan gue aja ternyata. Semua produser musisi Cilegon pun sedang menggandrungi itu. Oke. Apa namanya? Ada temen gue namanya almarhum sih Dosol. Dia kata dia, udah pakai ini aja Cool Edit, dia nggak latensi lo enak loh. Pakai apa? Cool Edit. Sekarang Cool Edit itu dibeli sama Adobe. Jadi Adobe Audition. Dulu tuh namanya Cool Edit. Oh iya, dia akuisisi. Dulu namanya Cool Edit. Iya. Dia akuisisi, dibeli lah. Gitu. Gue belajar di situ. Oh iya, enakan ini. Lebih enak ini. Happy dong ya. Lebih happy lagi lah pasti. Cuma fiturnya terbatas. Iya. Tidak sebanyak di Nuendo. Terbatas lah. Nah, dari situ udah gimana kalau kita rekamnya aja dulu di Cool Edit, editingnya baru di Nuendo. Di Nuendo ya. Di Nuendo. Ngakalin lah. Ya udah dari situ belajar apa? Gue bikin demo band gue sendiri. Gue belajar kenal sama namanya VSTI. Iya. Dari situ drum itu waktu itu gue pakai ngambil sound drum dari FL Studio. Oh berarti lu main FL juga? Main FL juga. Tapi gue diajarin cuma cara buat drumnya aja. Oh di FL itu. Itu jadi, setelah proses Nuendo? Apa berbarengan Nuendo? Berbarengan. Semua berbarengan.
berjalan pakai itu, cuma pegel ya bolak-balik itu terus kan, bolak-balik Oh iya, DAW bolak-balik terus, dikenalin lah apa namanya, software yang mendekati real drum, ya kayak Easy Drum, Addictive Drum, gitu. Oh iya betul plugin ya. Ya plugin. Iya biasanya. Ya dari situ, yaudah gue nyobain bikin lagu dengan band sendiri, itu nyampe 5 lagu, gue sebar-sebarin lah. Berarti proses drumnya MIDI semua? MIDI semua. Oke. Dan ngerekamnya pun pakai mic dynamic biasa. Nah. Itu 5 lagu clear, MIDI semua drumnya. MIDI semua. Genre lu apa pada saat itu? Pop lah. Alternatif lah. Alternatif. Kalau untuk capture audio kayak gitar bass mah aman lah. Aman. Nggak perlu ruangan yang ribet ya kan. Nah ini lu take vokal gimana? Di kamar gua. Pakai mic dynamic kan masih ada bocor dikit-dikit kali ya? Gua take-nya malam. Oh ini. Nunggu pada tidur, pada sepi baru gua take vokal. Oh gak keganggu tuh ya orang. Gak ganggu. Tapi untungnya di Komplek KS itu sepi daerahnya. Oh iya. Daerahnya sepi. Iya betul. Paling banter kalau ada orang motor lewat aja. Ya. Motor pun nggak kedengeran sebenarnya. Jauh tipis ya. Kecuali ereking ya. Gitu. 2 atap berisik bro. 2 atap berisik. Iya. Motor kadang kalau mobil lewat aman sih, masih bilang aman. Yang paling sebelin itu selama gue itu dari 2009 sampai 2018 di Komplek KS. Semenjak buka itu gangguan gue cuma nyamuk, potong rumput. Oh iya. Iya kan? Iya. Setiap hari Minggu. Kan suka ada yang kan banyak rumput-rumput kan bersih. Klien kebanyakan datangnya weekend. Makanya gue ngakalinnya kebanyakan sore sama malam. Kalau pagi-pagi gue nggak mau. Iya. Karena itu bocor. Suara bocor. Belum ada peredam. Tapi gue mengakali gimana? Kan Komplek KS itu kayu ya. Iya. 50% kayu, 50% lagi tembok. Oke. Rumah jadul lah. Ya, rumah jadul. Untuk peredam gue bilang sih cukup. Tapi ada pantulan kayu, pantulan kayu kalau nggak salah kayu. Karena itu kan triplek ya, pembatasnya triplek. Jelek lah akustik. Iya, gimana caranya musik nggak nembus ke mic aja kalau gue. Oh iya, ngakalin. Biar nggak nembus. Kadang gue tuh ya kan headphone cuma 1. Iya ya kan. Harusnya kan si operator pakai headphone, pakai monitor. Ya karena kebatasan ya equipment pada saat itu. Itu 2000 udah 2009, 2007, 2008 lah. Lama juga dong 2008. Itu lagi pas tek produksi band gua aja. Oh, baru band lu ya? Belum keluar ya? Belum gua. Karena lu nyari trial and error-nya dulu. Belum gua publikasikan. Pada saat itu masih kuliah itu ya? Kuliah. Masih kuliah. Kuliah, terus apa namanya? Tiba-tiba gua sebarin, teman-teman pada suka. Wih, rekaman di mana? Ngerekam sendiri. Gua mau dong. Seneng gak lo? Wih, boleh. Awalnya mah takut. Enggak takut. Ya udah. Yuk, ayo. Gampang. Gua bantuin. Gua bantuin dulu. Dan temen gua juga. Iya. Maksudnya sama musisi lah. Yes, betul. Sama musisi ya gua bantuin gitu. Gua rekam, gua susun semua. Suka juga. Mereka nyebar juga kan. Wih, rekaman di mana? Rekaman di Yudis di dulu. Dulu belum ada nama. Belum ada nama. Rekaman di Yudis, Yudis. Mau dong. Ya udah dari situ gua tarifin tuh. Mulai gua tarifin. Baru berapa tarifin pada saat itu? Gocap per lagu. Anjir, jauh banget. Dengan gocap per lagu. Gua masih gocap. Kalau gocap per instrumen masuk akal menurut gua. Karena passion. Yes. Gua nggak mikirin materi. Iya. Udahlah ngitung-ngitung beli rokok aja. Temen juga. Oke, masuk akal. Dari situ banyak temen baru gua tarifin 150. Baru gua buka umum. 150 itu udah full mixing mastering. Enggak, belum dong. Oh, saat rekaman aja. Raw lah ya, mental lah ya. Itu tapi gue masih belum berani mixing waktu itu. Ya, wajar, belum berani. Itu persipnya berapa jam? 150.000 pada saat itu.
Gue masih seberesnya doang sih. Oh, belum ada per 6 jam loh, seberesnya. Paling lanjut ntar aja ya. Gitu. Capek. Kalau gue capek udah paleng. Karena belum ngerti profesionalnya kayak gimana. Oke, gitu kan. Gue mau narik lagi ke belakang. Tadi kan berbicara tentang lu ngeband zaman kelas 6 SD. Dan tadi di ujung lu udah lu mulai memberanikan narik 150.000 zaman lu kuliah di tahun 2007-2008 ya? 2008 atau 2009? 2008 itu mulai 2008 ke peralihan ke 2009 baru. Oke. Di situ yang gua garis bawahi adalah karena lu penasaran dan lu suka, lu happy, lu senang. Ternyata passion gue di situ. Passion lu udah menemukan di situ. Padahal background orang tua lu itu jauh berbeda. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, lu udah memikirkan bahwa ini adalah dunia gue dan ini akan gue jadiin karir profesional lu. Kan lu udah nginjak di fase kuliah dan lu berani. Lu udah sampai tahap situ. Pemikirannya untuk sampai karir profesional. Udah. Di mana lu menyimpulkannya? Zaman SMA kah? Apanya untuk karir lu sebagai dunia profesional sebagai belum sampai tahap situ. Belum. Gue memikirkan itu ketika 2012 kalau nggak salah. Di zaman itu kan selama beberapa tahun lagi selama beberapa tahun studio gue cukup kasarnya cukup dikenal lah, alhamdulillah gitu kan. Kebanyakan band-band yang dari Serang, dari manapun mereka rekaman di gua. All genre, dari zaman emo, dari zaman popang, di zaman melodik dan sebagainya. Tempatnya masih yang itu. Gue masih di situ. Yang lu rekaman sama kawan-kawan lu dan lu udah berani buka Top 150 masih di situ tempatnya ya? Masih di situ. Berjalan ke lu 2012, lu baru memikirkan lu. Sampai akhirnya sampai sekarang bisa menghidupi gue dan keluarga gue. Wih, amin. Nikmatnya hobi jadi cuan ya. Sempat ini juga sih, sempat namanya naik turun usaha. Iya dong, semua bisnis seperti itu. Naik turun usaha. Pasti kebanyakan studio rekaman atau studio band itu pasarnya anak band. Iya dong. Iya kan? Iya. Enggak. Oh enggak juga? Enggak juga. Dan gue hidup bukan dari anak band aja. Oke, menarik nih. Dari mana lu? Dari orang hobi. Orang hobi? Orang hobi. Gue putar otak. Gimana caranya? Jadi gue buka di zaman tahun 2000. Dari orang hobi? Dari 2018. Itu banyak lagi musim-musim kan namanya cover-cover. Oh, iya. Oke. Betul. Dari cover-cover, gue tarifin trial dulu lah. Gue tarifin cepet lah per lagu. Semuanya. Lagunya dari mana? Download aja di YouTube. Kan udah banyak manajemennya. Kan. Udah, tinggal isi vokal. Udah. Mixing udah berani. Baru cuman mixing vokal. Nggak di mixing sih. Cuma gue edit doang aja, kasih reverb. Mereka udah senang kok. Ya udah happy. Lo lagi fase trial and error-nya di situ, nyoba-nyoba. Oke, dari situ. Ya ternyata pasar gue bukan itu aja, orang hobi udah dari perusahaan, dari pemerintah. Pasar gue ya dari situ-situ ternyata. Kebuka marketnya. Yang tadi mindsetnya anak band aja ternyata pasarnya luas. Bukan anak band ternyata. Ada yang minta cover, lu buatin gitu kan. Jingle kali ya? Jingle, ada minta buatin Mars, himne dan sebagainya. Sampai ada gue bisa bantu PH juga untuk membuat scoring, soundtrack. Ya ternyata bukan anak band kan mereka. Yang penting berhubungan dengan studio gua. Iya, maksudnya apa yang mereka mau lu jalanin. Iya. Nah dari segi kreatifnya mereka bawa session player sendiri untuk mengcapture kreativitas mereka, apa yang mereka mau, apa melalui lu juga, tapi lu melibatkan tim lu juga nih. Tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kayak misalkan dia depannya ada violin atau kayak gimana gitu ya, tapi dia pengennya asli, ya udah baru. Baru ya. Berarti selama ini
masih bisa ke-handle ditutup sama VST lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau misalkan bisa gue handle sama VST, tapi kan terbatas ya, Iya, terbatas. Karena meskipun VST sudah menyerupai, tapi kita tidak tahu jeleknya ya apa maksudnya? Rasa sih. Kalau rasa ya mendekati lah. Tapi justru yang kita sekarang gini, lo ada orang minta violin gitu kan, isi biola dong atau saxo gitu ya. Tapi ada nih VSTI ya udah keren gitu ya, sudah menyerupai aslinya. Oke. Tapi lu nggak tahu cara bermain alat musik itu yang benar kayak gimana. Oh iya. Padahal kita kan harus mempelajari dong artikulasinya, teknik. Iya. Sementara semua udah dijabarin, tekniknya udah ada di VSTI itu. Iya, SDM-nya kalau nggak bisa menguasainya susah juga. Bener. Atau apa itu legato, arpeggio-nya gimana, portamento-nya seperti apa. Jangan cuma velocity-nya gimana, cara dinamikanya gimana, artikulasinya bagaimana. Betul. Itu. Lo mempelajari itunya ya. Dan gue mempelajari ke situ. Alhamdulillah sih. Kalau masih rasa, kalau misalkan VSTI ini masih kalau menurut kuping gue kurang real atau apa kurang lah, masih mending asli. Oh, pilihan ya. Baru libatin session player. Betul, libatin session player. Oke, berarti periode itu 2012 tuh ya, lu mau nyobain cover ya kan? Iya. Dari Vincepe gitu kan? Dari Vincepe. Awal-awal baru masuk, ternyata marketnya banyak gitu kan. Dan lu udah mulai serius di situ. Iya. Penentuan dari 2012 lu serius akan buka studio rekaman untuk publik. Di situ momennya. Justru enggak. Kalau untuk publik dari 2009 itu. Maksudnya maksudnya dari situ ya kan sempat kerja kan gua. Oh iya, lu gawe juga. Sempat kerja, makanya gua gawe di mana? Gawe dulu ada Smartfriend. Oh iya, ada jualan HP lah. Ya, smartphone lah ya. Smartphone. Oh, di situ. CDMA. Dari situ studio ini jadiin apa sih namanya sebutnya, sampingan. Oke, ya kan? Sampingan ternyata nggak bisa nih kerja sambil usaha, nggak bisa. Ini gue mikirnya gitu. Bagi gue sendiri ya. Nah, iya gue juga masuk akal nih. Dua hal ini harus dipertimbangkan dengan baik. Lu pilih yang mana? Bisa dijalanin dua-duanya menurut gue ya. Tapi bisa aja. Nggak maksimal. Lu sepakat gak sih untuk hal itu kan? Ya kan? Iya. Jadi harus prioritas salah satu. Dan itu konsekuensi resiko. Yang kita pilih belum tentu sama dengan yang di rumah. Benar. Yang dipilih kan? Benar. Terus? Ya di tahun itu gue kerja setahun sampai 2013. Ya. Baru gue dari situ keluar, udahlah. Bokap pindah perusahaan ke anak perusahaan, dan gue ditawarin kerja. Pilihan lagi. Ya. Dan gue milih apa? Enggak. Milih studio. Iya, lu enggak, dan lu pilih studio. Padahal bokap gue kepala SDM. Udah enak banget deh. Gue kerja masuk ya, tinggal masuk aja. Iya. Tapi bokap bilang gini, ya udah kerja, terus studio kamu gimana gitu kan. Dari situ gue diajarin ya yang lu bilang tadi, kamu nggak bisa kerja, orang nggak bisa kerja sambil usaha, itu harus ada prioritas salah satu. Lu ngobrol tuh 4 mata bokap tuh. Wah, udah gimana tuh, lu takut ngadepin dia, takut sama bokap apa? Ya gue juga namanya usaha kan, pasang surut. Yes, gue sepakat. Ya tapi gue yakin kalau misalkan toh relasi gue di musik udah cukup gitu tuh, alhamdulillah. Bahkan lebih, ketemu pasar baru udah banyak gitu. Nggak mungkin bakal tutup begitu aja, gue bilang kayak. Malah lu udah bangun ya. Itu obrolannya di tahun berapa? Lu masih ingat? Aduh, 2017. 2017 lu buka di 2000 berapa tadi? 2013 kalau nggak salah. 2013 tuh. 2013. Masih di Komplek AS itu. Udah dari situ. Iya. Nah. Udah alhamdulillah. Dari situ udah nggak pernah. Ya
kayak gini lagi ke bokap karena emang udah punya usaha gitu kan. Ya karena lu sudah menentukan. Dan ya pasti perdebatan lu dan orang tua lu kan pasti intensnya kencang banget, itu kan gesekan, tapi kan balik lagi tanggung jawab dan pilihan. Bokap support. Gue buktiin bokap support. Nah itu legasi itu tuh yang sulit. Bokap support. Ya, pasti dibuktiin lah, nggak mungkin dibuktiin. Lu udah jadi payah belajar sana sini kan. Yang awalnya ngetek sampai malam, sampai teriak-teriak gitu, sampai bokap nggak bisa tidur, nyokap nggak bisa tidur, akhirnya mereka legowo aja, udah biarin aja. Nah iya, kan dunia kerjanya juga berbeda. Iya kan. Ya. Seru sekali sih. Iya, sampai segitunya. 2018 bokap pensiun. Baru gue pindah ke BBS. Dan di situ apa namanya? Sebenarnya rumah sendiri. Cuman mau dirombak lah. Nah dari situ bokap modalin ya bangunannya doang. Oh dimodalin, dibantuin. Maksudnya ya sekalian ya kamu misalkan kita punya rumah nih. Ya. Nanti studio kamu mau di mana? Di depan, gue bilang kayak gitu. Oke. Gue bisa di depan. Di support system berarti ya sekalian nih. Ya. Udah di depan. Terus nanti rumah di mana? Ya rumah dipindahin ke belakang. Gituin aja. Karena rumah gue kan panjang kan. Iya. Rumah gue panjang. Yaudah studio rumah belakangnya. Oke, jadi lebih dekat lah ya kerja juga kan, kepantau. Ya gitu, karena emang gue anak rumahan sih. Oh, anak rumahan. Anak rumahan. Kira gue lu suka nongkrong juga. Enggak. Oh lebih mager ya. Lebih seneng ngulik berarti ya. Nongkrong pun suka nongkrong, tapi enggak nongkrongnya sampai tengah malam. Maksudnya sampai subuh di luar. Ya udah bukan waktunya juga sih. Enggak. Oke, akhirnya lu buatlah studio pertama lu nih. Iya. Yang sama bokap itu, yang lu milih di depan nggak? Maksudnya bukan studio pertama, maksudnya studio yang lebih proper, lebih proper kan? Kan yang sebelumnya yang di rumah kayu, yang semi kayu itu kan. Ini yang lebih proper karena lu udah diskusiin dan sama bokap dan akhirnya sudah memilih sama-sama legowo ya, sama-sama butuh pembuktian. Disiapin lah rumah itu kan. Itu tadi pilihannya studio lu bener depan, rumah belakang lah kata lu kan. Propernya di situ. Itu buka tahun 2018 udah kemarin 2018. Bukalah di situ. Nah, gimana tuh proses awal-awal grand opening lah katakanlah teman-teman? Wah, pada excited semua. Pastinya. Pada pengen nyobain gitu kan. Oke. Sekarang udah bisa drum real loh. Iya, kan gua nih sebagai anak drum. Kalau ngeteknya drum ini gimana ya? Iya. Kayak gua pengen main nih gitu kan. Iya benar. Ya maksudnya ya itu sampai ya selama itu gua nabung itu. Ya pastinya. Gua nabung itu. Gua beli drum, sound card yang 8 sama 8 channel jadi 16. Beli meja, beli peredam dan sebagainya. Oh, udah treatment akustik nih ya? Udah. Studio pertama nih ya, yang proper. Tapi untuk ruang drumnya aja. Ya ruang drumnya aja. Semuanya kencang di budgetnya. Aduh, nggak gitu. Ya bokap aja udah buatin gua studio di situ ya, terima kasih banyak tuh kan. Iya dong. Support system habis-habisan. Oke. Ya, alhamdulillah sampai sekarang gue udah bisa hidup dari situ. Gue bangga mau. Ya. Gue bangga lah. Maksudnya hobi yang benar-benar jadi profesi ya. Jadi profesi, bisa menghasilkan uang dan menghidupi keluarga, the best bro. Menurut gue itu keren dan gue respect untuk hal itu. Karena gue rasa lu sama gue nggak beda jauh, dunia kerja kita hampir sama. Iya. Kan kita yang tahu bukan orang lain. Kita tahu kapasitas limit kita sampai mana geng LSM. Nah, ini 2018 sampai sekarang kan. Nanti kita sebelum ngebahas studio yang lu pindah, pasti kan equipment berbeda nih. Iya. Nah, gue akan breakdown yang studio pertama dulu nih. Jadi udah nyebutin gue belanja sound card 88 drum nih. Kalau boleh tahu nih kita breakdown equipment dikit gitu kan. Sound card pertama lu kan yang lu beli tadi apa tuh? M Audio Fast Track itu yang berapa? Channel? 2 channel. Yang 2 channel awal banget kan. Yang kalau ada bunyi handphone itu dan itu masuk. Iya pastinya. Itu masuk. Kan ke capture bro.
belum ada anti apa gue fitur Iya apa iya, gitu. biar hilang lah poin itunya. Nah itu kan pertama kan. Nah, speaker pakai apa awal-awal? Speaker awal gue bikin. Oh build up loh. Build up. Gokil. Bikin. Jadi kan dulu bisa request gak sih speaker kalau build up? Gue tuh pengen flat, pengen gini. Bisa. Lu cari tahu dong apa karakter speaker yang lu mau. Apa lu nyerahin aja? Sebenarnya apa namanya preamp-nya pun apa aja. Sebenarnya preamp-nya apa aja. Yang penting si speakernya. Magnetnya apa. Nah lu kan harus nyari tahu tuh komponennya. Riset juga dong. Bukan research. Justru gue terbiasa di rumah itu kan dulu ada VCD namanya. Oh iya. Ada speaker gede dong. Iya. Ada 2 speaker sama tweeter 1. Udah. Masih ada. Gue potong. Aduh. Yang bau gue potong, gue dijadiin 1 woofer, 1 tweeter. Iya. Yang satunya lagi udah nggak usah dipakai. Nyaman tuh. Udah dari situ gue belajar. Gue coba ngulik-ngulik. Oke. Ngulik-ngulik kayak gimana. Punya duit, gue baru beli yang benar. Beli Behringer Truth B, lupa gue. 1916 apa lupa gue. Apa itu speakernya? Speaker aktif, flat Behringer. Ganti sound card ke Focusrite. Berapa channel? 4 channel. 2 channel. Oh, masih 2 channel. 2 channel juga. Kenapa ganti? Oh, karena ada tek-teknya itu ya. Ya, karena ada apa namanya? Ya, anti jitter anti aliasing saya lupa namanya itu. Ada noise yang tidak harus dihilangkan. Dari situ ya nanya-nanya di situ baru ganti ke Presonus. Ganti Presonus. Sempat Presonus yang 16 channel. Wah, langsung 16 channel. Ini langsung 16. Wah. 8 XLR, 8-nya lagi TRS. Enak dong. Udah enak. Speaker masih sama? Speaker masih sama. Oke. Udah ganti Yamaha. Oh, Yamaha apa? HS berapa? HS7. Oh, udah pakai itu. Udah HS7. Oh, mantap. HS7 dari situ MIDI controller? MIDI controller gue udah ganti. Pakai apa? Dulu pakai Nektar. Berapa kayaknya? Q61. Standar ya udah lumayan lah. Buat home recording. Oke. DAW masih Nuendo? Cubase. Oh, udah beralih ke Cubase. Udah dari Cubase. Berarti pas ke studio proper yang udah dibantu support sama bokap lo itu udah ganti. Udah enggak, dari emang udah lama udah pakai Cubase. Oh, udah ganti Cubase. Gua ganti Cubase itu 2000 Cubase 6. Udah lama. Cubase 6. Kenapa lu ganti dari Nuendo ke Cubase? Karena ya lebih gua malas belajarnya lagi. Karena di awal gua kenal sama Nuendo kan. Iya. Nuendo Cubase masih satu ini kan. Iya. Ya udah. Karena udah familiar sama key sama shortcutnya semua gitu. Oh gitu. Jadi kalau gue lagi ngetek ya, gue nggak pernah ngeliat nih udah hafal. Udah saking hafalnya gitu. Tombol cut, tombol apa. Iya, karena memang program DAW-nya nggak beda jauh sih. Nggak beda jauh. Karena banyak cukup fiturnya udah cukup membantu lah. Oke, tadi lu pindah ke Nuendo ya, ke Cubase kan. Tadi udah lu jabarin. Nah, gua akan diskusi seputar treatment ruangan. Yang pastinya lu bisa dikatakan sound engineer lah, dan lu produser dan lu udah tahu mana hasil mixing yang enak dan tidak enak kan ini berkaitan dengan treatment akustik ruangan ya. Nah, lu udah memikirkan hal itu belum? Berkaitan dengan pola pattern ruangan dimensi yang lu mau ketika lu buat studio baru nih? Gue mempelajari dikit. Sebenarnya kan ada hitungannya kan. Iya, ada hitungannya. Dan ada alat tesnya juga. Dan setiap peredam absorber itu kan dia mau menyerap frekuensi dari berapa sampai berapa. Iya, betul. Ya kan? Kalau gue asal nggak mantul aja. Sebenarnya asal nggak mantul aja. Asal udah, yang penting di ruangan tidak terlalu banyak gema, banyak reverb. Ya. Kayak gini kan cukup. Gitu. Ya, betul. Cukup. Betul. Semua balik lagi kebiasaan. Oke. Kebiasaan. Kalau di ruangan lo nggak merasa
gemanya udah cukup pas atau tidak terlalu banyak gema kayak di kamar mandi. Oh iya iya. Ya kan? Kalau di kamar mandi pasti reverbnya banyak kan. Iya. Kalau misalkan di ruangan lo udah cukup itu, ya udah dibiasain lah itu. Pasti lo bakal terbiasa dengan speaker lo sendiri nantinya. Iya, kadang gue juga kalau misalkan udah terbiasa speaker gue di situ, gue duduk udah tahu, tapi ketika gue sharing dikit rasanya udah beda. Ya. Posisi naruh speaker, ya kan? Nah. Kita biasa bekerja di situ, udah tahu nih udah enak nyaman. Ya. Gue pindahin lagi kemana, udah beda tuh rasanya udah beda. Tidurin pun beda. Iya, tidur. Nah, ngomong tidurin, lu tipikal speaker yang berdiri atau tidur? Berdiri. Bedanya apa sih menurut lu? Lu ngerasanya gimana? Gue nggak kayak ada pace yang hilang. Kayak ke pace. Di low di high-nya kali. Apa di low-nya? Di high kan? Di high. Iya. Di high. Tipis jatuhnya. Tipis. Gue nggak tahu deh. Makanya gue balikin lagi udah. Daripada gue harus ngulik kuping lagi gue bilang kan. Nah, iya itu maksud gue karena lu karena gue udah terbiasa itu. Treatmentnya lu udah seperti itu. Udah seperti itu. Nah, lu ketika pindah ke situ, kan lu udah ya sedikit-sedikit lah belajar. Adaptasi lagi kan. Udah pasti adaptasi lagi. Lu menggunakan jasa untuk yang pemasangan absorber? Enggak. Sendiri. Masang sendiri aja. Berarti berdasarkan perspektif lu. Ketika lu udah ngerasa udah aman nih. Udah aman. Ya kan? Ya udah lu kerja. Iya. Berarti itu khusus di ruangan tech drum. Iya, kalau tech drum gue double rock wool. Oh, lu pakai rock wool. Jadi gimana nih sistemnya? Kita sharing ya sama teman-teman geng LSM kan. Kalau misalkan teman-teman di rumah mau buka home recording lah katanya, studio kecil-kecilan biar nggak ganggu tetangga kan. Jadi partisi peredam suara itu ini kan tembok nih. Tembok. Lu lapisin rock wool dulu atau triplek dulu? Rock wool dulu. Oh, rock wool dulu. Rock wool. Berapa mili? Triplek. Berapa ini? Rock wool enggak yang kalau bisa yang cari yang density-nya paling padat. Yang paling padat kan. Gue pakai. Lu ketebalan berapa? 100. Dia enggak ketebalannya 5 cm. Ya ketebalan 5 cm. Ya, density sebenarnya. Intensitasnya lebih padat gitu kan. Berarti double lah. Double rock wool-nya 2 kan, jadi 10. Enggak, 1 dulu gua tutup pakai triplek. Oh gitu. Gua lapisin lagi. Oke. Jadi tembok, rock wool, triplek, rock wool, triplek, GRC. Oh langsung GRC. GRC aja sudah sebenarnya GRC aja udah bisa meredam. Kayak gini. Iya. Ini mau triplek dong. Gibson. Oh Gibson. Apa? Ya GRC ini kayak gini. Oh, udah bisa meredam. GRC lu tutupin sama karpet lagi nggak? Enggak. Oh, enggak. Lu tipikalnya cat aja udah, cat. Oh, baru tutupin pakai ya bisa pakai busa telur. Ya, gua nanya maksudnya hasil akhirnya lu nggak ditutup lagi sama karpet absorber atau apa? Absorber tutup. Oh, tutupnya absorber. Oke. Busa telur dan ya apapun itulah ya. Karena kan lapisannya udah ini. Yang penting kan isolasi suara kan kebagi 2. Yes. Tidak nembus keluar dan tidak mengganggu di dalam. Iya, tidak mengganggu itu yang gema itu tadi yang LSM. Nah, kalau untuk sudut-sudutnya lu pakai bass trap? Bass trap pakai. Pakai. Atas sendiri? Pojokan aja. Enggak, maksudnya atasnya. Kan tadi dinding kiri kanan. Enggak. Berarti atasnya ya apa adanya aja. Atas polos aja, Pak. Tuh cuman nutup titik-titik pantulan ya lu ya. Titik pantulan ya. Aja. Nyarinya titik-titik pantulan yang titik pantulan yang speaker simbol, ya kan simbol, udah gue tutup aja deh. Oh, ini komponen drum nih geng LSM. Tom 1, snare dan floor ini Chinese Pride kayak gitu. Lo cari titik-titik baru TP-TP sampai pantulan ke atasnya ke situ. Berarti nggak semuanya ya? Nggak semuanya. Karena emang nggak boleh mati ruang akustik. Oh iya. Nggak boleh terlalu mati. Iya. Itu kan berdasarkan perspektif lo ya, hitung-hitungan lo aja ya. Terlalu mati pun jelek. Berarti memang kita harus butuh pantulan. Yes, maksud gue itu. Berarti lo nggak semuanya harus ditutup. Lo sesuai apa yang menurut lo menjaga pantulan. Lantai gimana? Karpet. Bukan karpet. Vinil. Oh, vinil. Dilapisin. Vinil lapis karpet. Karpet permadani aja udah. Rock wool nggak? Enggak. Oh, berarti langsung vinil, karpet. Selesai di situ. Karena aman sih bawahnya sepiteng. Udahlah. Iya, berarti aman di situ ya. Aman. Selesai di situ. Nah, meja kerja lu. Enggak dong, karena ruang engineer setahu gue di luar itu ya. Iya. Nah, udah beda lah ya. Beda. Oke deh, seru. Gue akan ngebahas yang lain, tapi gue di sini mau minum dulu nih, Aus nih. Oke. Lu silakan kalau mau minum pilih aja. Ada banyak. Ini gue ada minuman
kesehatan dari seseger itu, Dis. Jarang-jarang kan anak band minum minuman yang sehat. Apa nih? Wah, seseger itu. Yes, jadi minuman kesehatan seger kok rasanya. Iya. Coba lah. Kayak gue tes deh. Ya dong, biar lebih semangat dan segar. Enak. Gimana, Dis? Lu minum rasa apa, Dis? Apa ya? Tropical Blue. Nah, itu ada komponennya di situ. Oh, ada jahenya? Ada jahenya. Jahe sama cocok buat vokalis. Oh iya. Cocok biar tenggorokan lo agak hangat. Oke nih, enak nih. Yo, kita lanjut. Nah, tadi kan gue udah ngebahas tentang treatment akustik di studio nih, di LSM. Nah, gue akan ngebahas tentang sedikit teknis mengenai DAW. Okay. Tadi kan lu udah ngebahas di awal mengenai kok latensi gini banget ya, delay gini. Ini kan mempengaruhi lah triknya. Berarti untuk saat ini udah aman. Reality ini kan berkaitan dengan sound card, ya kan? Poinnya kan berkaitan dengan sound card. Selesai kita di situ. Ini masuk ke berkaitan dengan instalasi listrik, grounding. Ini kan sering dialami sama teman-teman kayak LSM semua gitu kan, yang berkaitan dengan ya itu tadi mengcapture instrumen analog gitu kan, yang dilangsungin yang dihubungkan ke digital gitu kan. Nah, lu ngakalin grounding sendiri gimana nih treatmentnya nih? Pasang di ini sendiri lah. Kan setiap kita beli stop kontak, pasti itu udah ada grounding. Yes. Ada grounding samping. Ya. Ya udah gue pasang langsung. Nah, kadang-kadang kan orang ini nggak tahu hal yang kayak gitu. Nah, gue akan detail ini masalah ini nih. Kadang-kadang kan instalasi rumah juga memang sudah disediakan kan sama pihak PLN untuk 3 kabel itu. 3 kan. kabel. Kadang kan satu ada yang dipasang, ada yang enggak. Karena kan kebutuhannya beda lagi. Kalau misalnya kayak kipas angin nggak perlu. Nggak perlu kan. Nah, kan industri kita kan ya berkaitan dengan itu. Teman-teman semua kan pengen tahu nih cara nge-treatment lu seperti apa. Nah, instalasi di rumah lu pasti kan lu udah memikirkan kan. Pasti lu akan bikin grounding, mau nggak mau lu udah enak lah. Katakanlah yang belum dipasang grounding nih instalasi listrik rumahnya, mau masang secara simpelnya lu kemana nih metodenya yang sederhana ya? Sederhananya, gampang. Beli kabel, pasang aja kalau misalkan yang masih ada pada nyetrum gitu ya, masih pada mic nyetrum, gitar nyetrum, mic nyetrum, ini nyetrum, buka stop kontak. Misalnya ada terminal. Oh iya, ada colokan terminal, lah ya, 4 terminal, yang panjang. Kan ada yang 2 yang kayak gini tuh. Yes. Itu kan untuk groundingnya, pasangin ke situ. Dan misalkan cari tempat, misalkan di rumahnya jauh sama ke tanah misalkan. Iya, katakanlah ruangan inilah. Jauh ke tanah. Ini kamarnya dia. Bisa tempelin ke tembok. Sudut tembok, misalkan ada tutup tembok atau nut sikunya ya, atau nut keramik, pakein paku ukuran berapa sih ini ya? Seginilah, beginilah geng. Paku segitu dan nanti dikasih air dikit. Dikasih air? Nggak nyetrum? Enggak dong. Kenapa dikasih air, Dis? Karena grounding itu harus basah. Gua sih bertanya sebagai orang awam. Gua katanya harus basah, harus di tempat yang lembab. Iya, kan analogi orang lain kan kalau listrik kena air kan takutnya konslet. Enggak. Grounding aja. Jangan si listriknya. Nah, groundingnya doang. Pemahaman ini yang harus kita sampaikan sama teman-teman geng LSM di rumah. Jadi kasih air untuk kabel grounding, bukan kabel listrik. Aman tuh ya? Aman. Oke. Alhamdulillah. Jadi nggak ke-capture ketika lu rekaman? Enggak. Oke. Dan tapi satu hal lagi. Apa tuh? Kalau misalkan di gitar, kalau misalkan nggak megang gitar noise, kalian suka kan? Kalau dipegang, groundingnya hilang. Ya itu kenapa Dis? Ya karena human di dalam kita itu kan emang ada listrik, bukan listrik bisa menyalurkan energi itu. Ngakalinnya sih kalau misalkan nggak mau kayak gitu, cek dulu wiring gitarnya. Paling penting. Equipmentnya. Oke. Dari wiring gitarnya, dari cek kapasitornya, semua itunya, kabel-kabelnya dicek lagi kalau bisa ya dirapihin, solder-solderannya. Sebenarnya kayak gitu ya ngeganggu kan. Oke, berarti lebih pada teknis si equipmentnya ya. Cek dulu itunya. Berarti untuk grounding tipsnya itu dari Yudis. Sebagai pemilik studio. Apa nama studio lo? Good Luck ya? Good Luck Studio. Gue belum ngebahas nih nama studionya Good Luck. Kenapa nama studio lo Good Luck? Awalnya itu semoga sukses recording. Amin. Dan ternyata sudah
Sukses. Iya dong, ada pembuktian. Awalnya itu dari temen gue yang ngasih. Oh, dari temen lo? Bukan. Gue sendiri. Karena gue mau suatu yang nama yang unik lah, gitu kan. Ya. Ketika itu kan kebanyakan ada band Harapan Jaya kayak gitu. Udah, semoga sukses recording gitu. Ya, bukan, maksudnya mendoakan sukses bukan gue aja. Iya, untuk semua yang kerja sama malu kan. Begitu ada yang rekaman dari gue, lo beres rekaman dari gue doain lo sukses. Gitu. Amin. Alhamdulillah, ada aja tuh yang sekarang kayak seperti Andin gitu kan, sukses. Oh iya, kemarin Andin, gue doain lah kayak gitu. Andin tes kemarin kesini kok. Cuman gue tanya tentang seputar lagu, dia ngeblank di lagu sendiri. Tapi ya, Andin sukses, lu juga sukses gitu. Mungkin suatu saat gue rekaman di tempat lu berkarya dengan sukses juga. Sukses juga. Harus dong. Jadi kalau misalkan teman-teman mau main ke studio Good Luck, sekarang kan udah pindah nih ya. Studionya di mana sekarang? Berlokasi di mana? BBS. Di BBS. Detailnya boleh kasih tahu? Jalan Pala Blok A2 nomor 83. Oke, nanti teman-teman geng LSM bisa main ke situ ya. Atau bisa kunjungin IG. Boleh, apa ya Gil? Goodluck_studio. Nah, kalau boleh tahu jasanya apa aja yang lo kasih buat teman-teman geng LSM seputar studio lo? Ya kalau misalkan punya lagu tapi nggak bisa mengaransemen, ya kan? Iya. Atau apa? Mas saya punya lagu tapi cuma bisa dibikin lirik doang, bawa aja ke studio. Kita eksekusi. Atau kalian band-band, Mas saya punya lagu tapi nggak ketemu-temu nih. Gitu kan? Ada aja gitu ya. Nggak ketemu-temu nih musiknya. Lagunya jadinya kepanjangan atau gimana, bawa aja ke studio. Bawa aja studio. Kita rombak nanti. Total. Seru. Untuk biaya gimana deh? Pasti orang-orang bertanya-tanya. Lu mau ngasih tahu apa? Lu price list aja deh, nanti gue cek DM. Terserah, gue nggak maksud. Gue kasih harga normalnya aja deh. Boleh. Kalau untuk rekamannya aja, satu shiftnya itu 400.000. Berapa jam satu shift lo? 6 jam. Untuk semua instrumen ya? Ya. Iya, bukan satu. Ya, kasarnya hitung studionya aja. Oh iya. 4 jam. 6 jam. 6 jam 400.000. Itu mentahannya aja tuh rekamannya. Iya, belum di mixing, belum mastering. Belum di mixing mastering. Kalau masuk mixing mastering mulai dari 650. Oke. Mentok di situ. Apa bisa lebih? Mulai dari. Garis bawahi, mulai dari. Tergantung kesulitannya, tergantung dia. Kalau misalkan request ya, banyak banget, idenya kan susah. Gitu. Berarti kisaran harga segitulah. Gua rasa masih murah loh untuk hasil maksimal. Buntinya salah satu talentnya Andin Tes yang sudah bekerja sama sukses. Iya. Ya kan cover berkat jari-jari tangan manis lo menjadi sound engineer gitu kan. Gua menarik dan gua senang teman-teman gua sukses gitu kan. Termasuk lu sukses meyakinkan cita-cita yang lo inginkan berawal dari hobi, passion lo di situ, dan pembuktian. Gue respect this. Oke. Gue mau diskusi lagi karena lo udah pindah studio nih. Pindah studio berarti kan equipment mungkin ada yang dirombak kali ya? Ya. Apa yang lo ganti? Soundcard kah? Dari Presonus, kan terakhir itu gue pakai, sebelum pakai yang sekarang pakai Presonus. Presonus berapa channel? 16 channel? Yang 16 itu. Yang 16 itu dirasa gue kok apa ya? Preamp-nya kayak agak kurang atau apa gitu. Gua ngerasa. Iya. Kurang transparan atau apa. Nah, gue coba beli yang Focusrite Saphir Pro 40, dan itu inputnya dia cuma ngasih 8 kan. Kalau mau extend lagi harus pakai adat. Oke. Dikoneksikan dengan adat. Jadi gue beli preamp lagi. Behringer Power. Gue lupa. Behringer apa? Berapa channel tuh Behringer? 8 channel. 8 channel dengan preamp Midas. Itu. Jadi drum larinya ke Behringer, sisanya di Focusrite. Nih, gua harus breakdown dulu nih buat teman-teman yang awam ya gitu kan. Ini agak-agak kita sedikit diskusi belajar lagi. Gua sebagai orang awam. Bedanya preamp
soundcard itu seperti apa nih alur segi teknisnya? Kan tadi ada yang 8 channel, 4 channel, takut teman-teman geng LSM ini agak bingung. Lo jelasin nih cara capture rekamannya nih. Sebenarnya emang dari soundcard itu pasti udah ada preamp-nya. Yes. Sudah ada preamp-nya. Yes. Preamp. Tipe preamp ini kan tergantung dari karakter dari soundcard-nya itu. Karakter soundcard-nya. Ada yang dia pakai produk lain, ada yang dia dari contohnya tadi ada yang dari produk dari Midas. Ya. Ya kalau dari Focusrite ya pasti mungkin bawaan Focusrite-nya. Ya. Nah, jenis preamp tuh tergantung dari karakter si noise itunya, bukan noise, dari jenis dari jenis komponen di dalamnya di dalamnya kan berbeda ya. Ada fitur kalau misalkan yang untuk instrumen kan ada fitur hi-Z. Ya, kayak gitu. Itu kan artinya dia sudah menambahkan preamp-nya lagi kan. Iya, berarti teman-teman yang nggak tahu tentang fitur hi-Z, jadi di soundcard itu memang ada salah satu fitur yang namanya hi-Z. Nah, itu kalau misalkan teman-teman hidupin, nah mungkin lu lebih bisa detail ngejelasin lagi tuh apa tuh maksudnya tuh. Itu artinya dia menambahkan level. Menambahkan level. Karakter juga nggak sih? Enggak. Gain staging aja berarti. Gain staging. Jadi misalkan gitar lo aktif. Ya. Lo colok aja langsung tapi tanpa nyalain hi-Z-nya. Iya. Ketika gitar lo pasif harus dinyalain hi-Z-nya. Oke. Gitu. Agar sinyalnya. Soalnya kan gue lupa hitungannya. Kalau XLR kan sudah balance. Oke. Nah, kalau misalkan yang itu masih unbalance. Nah, jadi di sinyal unbalance itu pasti kecil sinyalnya. Oh, makanya taikin sama hi-Z itu. Iya, paham. Jadi lu bisa jelasin dikit nih alurnya. Katakan teman-teman mau rekaman drum. Berarti kan rekaman drum ini mic-nya lu set up karena lu masukin pertama ke si soundcard. Dari soundcard ke preamp. Ya kan, dari preamp baru masuknya ke DAW. Gitu kan sistemnya. Jadi alurnya seperti itu teman-teman geng LSM, biar nggak bingung. Termasuk yang ada home recording biasanya nyarinya dapatnya soundcard-nya yang 2 channel ya. Kalau ada fitur hi-Z-nya, lalu jangan lupa hidupin kalau lu mau gitu. Hati juga kalau pakai. Jadi lihat instrumennya dulu. Oh gitu. Kenapa? Ya kalau misalkan instrumennya sudah gain-nya sudah mencukupi baru. Oh iya. Kalau misalkan gain-nya udah gitar aktif tambah hi-Z, jedar, hancur. Oh itu mempengaruhi. Oke. Nah, itu harus digarisbawahi teman-teman geng LSM. Nah, dari situ lu udah ganti preamp, lu udah ganti soundcard gitu kan. Iya. Nah, mata lu ini sebagai telinga pendengaran lu ini si speaker nih, lu ganti lagi nggak? Kan tadi Yamaha. Iya. HS8. Ganti lagi? 7 ke 8. Oh, 7 ke 8. Karena ruangannya jadi gede. Ruangannya dengan brand yang ya sama ya Brand yang sama karena gue terbiasa sama HS. Lagi-lagi faktor kuping. Kuping. Iya. Lu nggak terbiasa sama sound speaker KRK ya? Gue juga pakai DS4A di rumah. Oh DS4A pakai juga. Pakai dari Dolphin. Mana dulu lu? DS dulu apa Yamaha dulu? Oh Yamaha dulu. Yamaha dulu kan. DS itu waktu munculnya aja. Sebenarnya gue bukan diundang. Di grup itu, di grup Sound Engineer Indonesia, woro-woro pada di situ semua. Rekomendasi lah. Ada ini nih produk baru. Iya, lu nyobain. Nyobain. Dan enak. Harga enak. Terjangkau ya harganya. Lumayan lah ya. Lumayan. Tapi kalau kata gue lebih enak untuk dicek mastering. Oh justru hasil lahir. Hasil lahir di DS itu. Lu mixing di speaker Yamaha. Oke. Berarti naik 1 dong ya 78. Ya. Headphone lu pakai apa? Headphone udah berapa kali ganti lu dari studio pertama 2 zaman lu starting? Dulu dari gue lupa mereknya apa. Tapi kebanyakan sih gue terakhir pakai produknya ISK juga. Oh ISK produknya ISK. Produk ISK.
Oke. Iya, SK aja terus. Sampai sekarang? Karena murah aja. Iya, masuk akal. Ya aja kan, maksudnya untuk rekaman doang nggak apa-apa. Iya, selagi nyaman. Yang bagus-bagus. Tapi lu monitoring pakai itu juga, headphone Yaska? Monitoring apa? Mixing. Oh, enggak. Apa lu ngandalin pure dari speaker? Berarti lu pas mixing sama mastering lu nggak pakai? Enggak. Kenapa nggak pakai? Karena gue terbiasa dari speaker. Oh, balik lagi. Kebiasaan humannya balik lagi, beda-beda treatmentnya. Jangan disamain. Ini kan bisa aja gue rekam dari sini. Gitu. Bisa aja. Menarik. Jadi sampai saat ini kalau lu kalkulasi ini, orang yang sudah membuat karya bersama lu, nyampe berapa puluh orang, ratus, ribu, terlepas itu solois ataupun band ataupun project pasar yang lain. Gue nggak ngitung sih. Tapi kalau misalkan dijumlahin, kayaknya udah 2000 lagu. Anjir. Gue rekam. Gila, mantep boy. Iya, dari 2009 itu. Sekitar 2000 lagu. 2000-an lagu lah. Oke, itu entah lagu apa, lagu yang gimana. Itu karya mereka yang lu bantu rekamin. Iya. Kalau karya lu sendiri, kan lu tadi ngeband udah 5 lagu nih. Iya. Lu sendiri gimana? Udah keenakan? Ya si bandnya itu juga ya udah vakum. Si band yang mengawali udah vakum, udah pada ya sibuk dengan keluarganya atau kerjaannya. Tapi saat ini lu masih buat karya sendiri nggak sih? Apa lu memang udahlah gue fokus karyanya sound engineer aja? Jatuhnya kan sound engineer, kalau nggak lu jadi produser. Ya, musik produser. Iya kan, musik produser. Dan karena tadi gue ngedenger lu bikin musik scoring juga. Ya kan, lu misalkan tergantung request lagunya butuh suara asli atau misalkan kamuflasenya yang menggunakan VST kan, itu berkaitan. Ya berarti kan bisa dikatakan job desk lu ini gue lihat ada 3, produser, sound engineer, enggak 2 ya, produser sama sound engineer kan? Produser, music director, arranger. Oh banyak dong, kalau DPI itu banyak dong. Banyak. Nah lu lebih dominan yang mana? Apa memang lu enjoy semuanya? Enjoy semuanya, apapun itu ya. Yang penting cuan aja lah sekarang. Ya itu udah pasti, kebutuhan dapur coy. Yang penting dapur ngebul aja. Yang penting dapur ngebul. Berarti lu nerima untuk orang lain minta diproduksi sama lu, bisa kontak lu? Oke, bisa. Harga di belakang layar? Belakang layar. Yang penting terjangkau lah. Yang penting terjangkau. Boleh. Harusnya tetap gue bantu. Aman dong. Aman aja. Bantu dong. By the way, lu kursus musik gak sih? Enggak. Oh enggak? Enggak. Lu kelar study, kuliah nggak sih? Kuliah dong. Kuliah di mana? Di sini di Lingkar. Cuma kampusnya udah nggak ada, nggak tahu kemana. Apa lu jurusan apa? Di STIMIK dulu juga teknik informatika. Komputer. Masih masuk. Lu ngoperasi komputer masih masuk. Tapi ya masih make sense. Iya, cuman kan larinya ke arah programmer kan. Iya, itu aja. Cuman gua nggak mau perdalam itu. Kenapa? Kan sayang lu udah belajar. Algoritma, fuck algoritma lah. Gua suka. Tapi kan kepake kalau lu mau bikin VST, lu mau bikin efek. Enggak ada niat lu bikin plugin gitu. Enggak ada niat. Udah pusing dulu ya. Masih mending gua bisa bagaimana caranya gua membuat suatu lagu atau membuat lagu klien gua terdengar supaya enak. Itu aja udah pusingnya. Berarti lu mending pusing sebagai, lu posisikan apa tadi, ada banyak, lu sebagai produser, sound engineer, arranger, music director, scoring. Semua. Lu mending pusing di 5 job itu daripada lu ngeprogram untuk bikin efek ya, plugin. Ya itu kalau pusingnya happy sih seru-seru aja, apalagi kan ujungnya ada cuan gitu kan. Iya, pengen sih belajar ke situ, pengen belajar. Cuman ya apa namanya? Waktu kali ya. Iya, waktu, benar. Iya, waktu. Ya. Nggak tahu kenapa ya. Namanya apa sih namanya? Semua apalagi sudah berkeluarga kan. Waktunya kadang apa namanya? Quality time. Studio ya gitu. Studio aja sebelum apa namanya? Sebelum nikah pun nggak ada liburnya. Begitu udah ini, ya kalau kosong nggak ada bookingan aja baru bisa ya kayak kasarnya libur lah gitu. Iya, bisa libur dan bisa lebih dekat sama family gitu kan. Oke, gua ngebahas tentang DAW nih karena lu pindah lagi ke studio baru. Nah, kan tadi udah di bridging semuanya dari sound card, dari speaker gitu kan. MIDI, kontrol MIDI masih sama apa rubah? Oh, ganti. Oh, ganti juga. Ganti. Oke, apa lu? M Audio. Oh, M Audio. Berapa key?
661 juga. Oh sama aja. Kenapa lu ganti? Kan sama kira gue lebih panjang. Karakter. Enggak, karena gue jual butuh duit aja waktu itu. Oh, ganti aja. Masuk akal, gantiin lagi posisinya. Begitu ada rezeki lagi baru beli lagi. Baru beli lagi. DAW lu ganti nggak? Kan pakai Cubase ya? Cubase. Pakai Cubase. Berarti DAW nggak ganti lagi sampai sekarang. Cuman gue belajar kayak Studio One. Oh, masuk juga ke Studio One. Belajar aja. Belajar aja. Pro Tools, terus Ableton. Oh, lu masuk juga ke situ. Gue coba belajar aja. Tapi lu lebih proper ke Cubase. Lebih prefernya ke Cubase. Oh, berarti pandangan cinta pertama lu dalam recording itu DAW-nya Cubase. Wow. Produk Steinberg lah. Hah? Yes, ya produknya Steinberg. Ya, produk Steinberg ya di situ. Ya, sampai sekarang ya kayak komposer Hans Zimmer juga pakainya Cubase. Pro Tools, Brian Tyler itu kan komposer juga pakainya itu. Ya, itu selera sih ya. Kayak misalkan musisi-musisi ternama juga. Ya kalau misalkan EDM-nya Electronic Dance Music ada Skrillex dia pakai Ableton. Dia beda-beda. Balik lagi lu sukanya yang mana? Ya kan? Tergantung kebiasaan dari awalnya apa. Belajarnya apa. Iya. Ketika lu belajarnya pertama Pro Tools, ya lu pasti bakal terbiasa dengan Pro Tools. Iya. Ya kalau bahasa cinta-cintaan nih ya, geng LSM pandangan pertama. Iya. Ya, cinta pandangan pertama pada musik. Ya mungkin saat itu ya gue pertama kenalnya sama Cubase. Iya, sama Cubase pada saat itu. Nuendo ke Cubase. Masih satu company lah. Company. Ya cuman beda ruang dikit. Iya. Yaudah, gue mau nanya nih. Kan lu udah masuk dan terjebak di dunia lo yang lu suka tanpa paksaan. Ya kan? Apalagi orang tua background family berbeda gitu kan dengan yang lu suka. Dan pada akhirnya lu disetujui lah, direstui dan disupport abis, dan lu menunjukkan berhasil. Kalau gua bertanya seputar kalau lu nggak disetujui nih, nggak disetujui dan lu tidak bergulat di dunia ini, karir lu akan arahnya kemana nih? Orang kantoran lagi ya, karena lu udah bekerja sebagai pegawai smart friend tadi ya, nggak beda jauh seperti itu ya. Tapi keputusan lu ngambil dunia ini lu sangat happy kan? Happy banget. Enjoy berarti ya? Enjoy. Ada rasa jenuh gak sih lo? Ada? Titik-titik jenuh lu? Ada. Gimana tuh? Lu ngapain? Gimana nanggepinnya? Apa ya? Ya easy going aja udah, nggak usah ngapain dipikirin. Maksudnya sejenuh-jenuhnya gue ya udah. Toh kalau misalkan ya ada tanggung jawab yang harus gue gitu aja mikirnya. Pria sejati tuh, laki-laki untuk family bro. Itu aja udah, nikmatin aja udah lah, bodo amat. Iya. Oke, sekarang lu lagi dengerin musik-musik apa? Lagi seneng dengerin musik apa? Apapun genrenya. Mencoba menikmati. Bahkan kebanyakan referensinya dari customer gue. Oh gitu, lu mencoba bertanya juga. Iya. Termasuk lu ngulik buat mixing kebutuhan mastering. Iya, benar. Karena itu misalkan ada yang rekaman atau apa, mixingnya referensinya mau kemana gitu kan. Ya, itu mempengaruhi. Mau nggak mau lo harus mendengarkan ngulik semua. Dulu gua, ngulik soundnya kayak gimana. Ngulik sound. Tapi ya gitu misalkan. Tapi nggak bisa cepet ya gua gitu. Soalnya gua harus pelajarin dulu nih. Iya, soundnya kayak gimana. Wajar lu memahami karakter apa yang mereka mau. Kayak gua pengennya ini, lu jarang masuk ke situ. Kamu kan lu cari dulu nih dari A sampai Z-nya seperti apa gitu. Yudis, harapan lu untuk Studio Good Luck apa? Goals-nya udah tercapai belum di Studio Good Luck? Apa masih ada lagi pencapaian yang belum? Banyak sih. Banyak banget. Boleh dibocorin kan nih di geng LSM biar tahu? Apa janganlah, nantilah satu-satu aja lah. Gue kasih clue-nya aja. Ya cita-cita doang lah. Kalau cita-cita mah apa? Ya intinya pengennya mah apa? Beneran jadi big studio. Wih, gitu. Amin. Dengan menggunakan dengan menggunakan mixer konsol, preamp. Dengan apa namanya? Preamp analog, kompresor analog. Cita-cita gua. Berarti lu pengen balik ke analog malah ya? Iya. Yang sekarang kan orang-orang ke digital. Ya kan sekarang kan orang-orang ke digital. Iya. Untuk ya simple praktis, tapi lu pengen balik lagi ke analog. Karena yang dicari karakternya itu. Analog kayak itu. Ya, mudah-mudahan
tercapai. Amin. Harus dong. Mungkin gue bisa kali suatu saat lagi masuk ke pencapaian lo untuk membantu lo rekaman di tempat lo gitu lah. Siap. By the way, ada beberapa sih yang udah gue siap. Nanti gue kontak di belakang layar. Aman. Ya. Siap. Des, terus gue mau nanya satu hal lagi tentang mergernya. Ada istilah hybrid. Ya kan, kayak mixernya udah hybrid nih. Jadi udah nyatu lah. Nah, soundcard sama mixer udah nyatu. Nah, teknologi itu kan berkembang ya seiring perkembangan zamannya waktu. Nah, untuk menurut lo itu sangat signifikan nggak sih, berpengaruh besar nggak sih untuk dunia rekaman? Sangat besar, cukup besar. Sangat besar. Lu tipikal orang yang memanfaatkan satu equipment aja, contoh soundcard untuk recorder multitrack, ya kan? Apa lu tipikal orang yang mengcombine itu dengan mixer juga? Karena kan yang dicari kan frekuensinya itu kan, ya kan? Biar nggak ngeblur lah bahasanya. Lu tipikal yang mana tuh? Justru gue pengen explore. Itu yang mahal. Itu yang pengen explore. Iya, karena keterbatasan ekonominya mungkin ya. Semua pelaku yang memulai seperti itu. Kalau misalkan ada rezekinya lebih untuk bisa ke situ, gue sih bakal explore. Harus dong. Harus explore. Makanya ya sementara ini ya gue nggak nambah-nambah aja ya begitu. Pelan-pelan. Pasti ada jalannya kan. Tenang. Doa terbaik dari gue buat lu. Harus lebih good luck bro gitu kan. Ini apa? Gue mau nanya nih. Kan kalau buat rekaman multitrack memang harusnya pakai soundcard ya, dengan berapa lu butuhnya berapa puluh channel pakai soundcard kan. Kalau mixer kan yang gua tahu outputnya cuma satu kan, walaupun channel lu banyak. Lu sepakat nggak sih dengan hal itu? Apa ada lagi nih? Itu tadi yang gua bilang hybrid, ya soundcard ya mixer. Karena kan teknologi berbeda mergernya. Justru malah lebih kalau mau lebih fleksibel ya gunakan mixer digital. Oke. Karena dari situ lo bisa pakai untuk live sound, untuk rekaman, udah enak. Dan bisa multitrack juga. Udah banyak. Apa? Rekomendasinya apa? Kayak Soundcraft. Merek Soundcraft itu apa ya? Gue lupa. Terus ada Midas, ada Behringer. Ini konsol apa digital DAW? Oh, mixer. Oh, konsol. Bukan, mixer aja biasa. Ya mixer. Mixer konsol. Oh, boleh deh nanti. Tapi kalau gue pengennya mixer konsol untuk recording aja. Khusus untuk recording. Jadi di situ udah ada EQ, kompresor, aux satu semua dan sebagainya. Nanti gue boleh deh minta referensi linknya deh. Boleh sih. Nah, gue mau nanya seputar ini. Kita udah ngebahas equipment peralatan, cuman gue belum ngebahas tentang detail di dalam PC-nya nih. Speknya biar teman-teman tahu mulainya dari apa. Yang sekarang lagi dipakai aja ya, tapi rekomendasi buat teman-teman lain lagi nih. Lo sekarang lagi pakai apa nih untuk spek lu? Masih spek lama sih, spek lama. Apa lu pakai Mac apa? Enggak, pakai PC biasa, Windows. Windows berapa lo kalau boleh tahu? Masih Windows 10. Windows 10. Windows 10 aja. RAM-nya? RAM 16. RAM 16. SSD 500. Pakai hard disk juga? Hard disk juga. Oh, double terus ya buat data. Double data. Berapa tera? 5 tera ada kali. Ya kan setiap rekaman penuh taruh. Ya betul. Udah gitu aja. Eksternalnya ada buat backup? Ada buat backup. Ya dia itu backup terus. Apa? Hard disk juga? Hard disk juga. Berapa tera? Ya 2 tera ada. Lumayan lah ya. Kalau prosesor? Prosesor Core i5 generasi kelima. Oh, sekarang nih? Sekarang. Sebenarnya gini, apapun speknya, kalau kata gue, kalau untuk hanya datang merekam aja, merekam tanpa ada processing, itu sudah cukup. Iya sih. Sudah cukup. Kecuali kalau misalkan untuk dipakai untuk post production, nggak cukup. Kayak mixing atau apa, nggak bakal kuat. Iya, untuk kayak spek di bawah kayak spek laptop biasa atau apa gitu kan. Nah, yang tadi lo sebutin itu yang lo pakai saat ini sekarang. Itu aman untuk mixing. Aman. Untuk aman agak ngap dikit lah. Gitu. Ya pasti kayak gitu. Aman agak ngap dikit. Ya. Bagus.
karena belum diupdate aja, belum upgrade aja. Iya, belum upgrade nih karena masih ya agak malas juga. Upgrade kalau ada duit mah upgrade. Oh, kalau ada duit kira gue lagi males aja gitu. Kalau duit mah upgrade. Mahal. Iya, gitu kan. Oke deh, diskusi terakhir gua mau ngasih ujangan buat teman-teman geng LSM yang mungkin dari diskusi yang menarik ini ada intisari yang bisa lo dapat. Lo bercita-cita pengen punya dunia rekaman khususnya home recording, gua kasih tips nih dari suhunya langsung. Entah itu lo mau ngasih tips berkaitan dengan spek PC mungkin untuk memulai buat anak-anak kuliah. Kan lu berawal dari anak kelas 6 SD, lu terlalu gila lu. Tapi SD lu main drum gitu. Kalau gua SMP deh, tapi tetap sih kelas 1 juga mulainya mah. Beda dikit lah. Ada tips buat teman-teman yang mau mulai usaha di bidang studio? Oke. Tips dari gua ini nih, apa namanya? Jangan pernah awalnya sih jangan apa sebutnya? Coba-coba. Jangan coba, banyak masalah, jangan coba-coba dong. Oh, harus dong coba-coba. Harus coba-coba, harus. Oh iya. Harus berani maksud gua. Harus berani karena misalkan entah itu rusak apa, misalkan itu ini trial apa, atau resiko. Dan itu justru pengalamannya. Ya. Pengalamannya. Tanpa ada kayak gitu, lo nggak tahu. Oke. Apapun itu lo pelajarin terus semua. Apapun laptopnya, speknya, equipment apa yang lo punya, entah lo mau pakai mic head yang ada headphone itu. Iya. Gue sempat pakai itu. Oh, sempat juga. Gue pakai itu, dari situ. Yang penting apapun yang menurut lo bisa menghasilkan, bisa menangkap kayak suara atau bisa mengeluarkan suaranya lagi. Kalau pakai speaker Simbada, speaker apa, whatever, kerjain. Nikmati prosesnya. Iya. Kalau gua detailin lagi nih, yang seperti apa deh, kasih masukan misalkan untuk laptop speknya lebih detailnya nih. Minimal Core i3 lah. Core i3, oke. Core i3 lah. Speknya. Core i3, RAM-nya ya minimal 4 GB lah. Minimal 4 GB. Untuk belajar. Oke. Ya, kalau mau jadi sound card, ya gua saranin apapun sound card-nya, untuk belajar apapun, sesuaikan dengan dompet kalian aja. Balik lagi ke situ ujung-ujungnya. Lagi? Intinya ya mau belajar aja deh. Itu yang mahal. Kalau lu punya semua lu nggak mau belajar, susah Des ya. Yoi. By the way, thank you Des. Sudah mau main ke Studio B Production. Sama-sama. Sukses selalu, brother. Amin. Dunia bisnis juga. Amin, thank you. Nanti gue main ke tempat lo. Siap. Harus main dan harus kita bikin karya bersama. Boleh. Ya, suatu saat. Good luck, thank you. Good luck. Sama dong kata gue. Sama sih, good luck, Yudis. Thank you. Okay.